Bu, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون
wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Faruka Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumul khairan katsira. Dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Budak Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Budak Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama panitia pembangunan rehabilitasi tempat wudu dan toilet akhwat Masjid Jami PPA Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPA Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya, kasabnya dimudahkan, berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih. Jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah, radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah.
Apa kabar sahabat DM semuanya dimanapun Anda berada, baik yang menonton melalui TV DM streaming ataupun juga yang menyimak melalui radio DM streaming. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya terus semangat ya untuk menjalani aktivitas di sore hari ini. Ataupun juga Anda mungkin yang sedang rehat ya di sore hari ini atau sudah beristirahat, sudah berhenti dari kerjanya, sudah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya. Seperti biasa sahabat DM, di sore hari ini saya Yana Mutakin kembali menyapa Anda semuanya ya di program Dialis TV DM Streaming di sore hari. Untuk edisi hari ini tepatnya hari Kamis ya, hari yang kelima di bulan Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juli 2021 Masehi. Insya Allah 1 jam ke depan sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya yang Mutakin akan mendampingi narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin di program Dialis DM sore dengan tema adab terhadap diri sendiri bagian yang kedua. Dan tentunya untuk sahabat DM, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung ya bersama kami di sore hari ini. Selamat bergabung juga. Ada Ibu Nadila Asri dari kawasan Sukabumi, alhamdulillah terima kasih ya. Umi Fajri juga terima kasih ya, dari kawasan Subang. Nek Ota juga dari kawasan Jelekong, terima kasih. Ibu Siti Romlah juga ya, sohibnya ini dua bersohibnya yang selalu bergabung bersama kami di TV dan radio DM streaming, terima kasih. Ibu Ali Fatimah juga dari kawasan Cibaduyut, terima kasih hadir juga. Disebarkan ya kepada saudara-saudara, rekan-rekan semuanya untuk ikut bergabung juga menyimak di program Dialis. Ibu Siti Handayati terima kasih hadir juga di sore hari ini dari kawasan Parmindo. Ibu Elis Juwariah juga dari kawasan Tanjung Sari ya, terima kasih juga. Di sana ada Ibu Samsul, Pak Syamsul Arifin juga terima kasih. Mudah-mudahan sedang menyimak juga di sore hari ini. Ibu Siti Yeni ya dari kawasan Ujung Berung, alhamdulillah tiasa nyimak. Hatur nuhun Ibu Siti. Pak Joyo juga dari kawasan Holis, terima kasih, selamat bergabung. Ibu Ajo Syarif dari kawasan Denki Muhammad Toha, terima kasih. Ada Mama Nina juga, salam silaturahim ya dari kawasan Gempol Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat di sana. Juga bisa membagikan tayangan kami di Facebook DM Streaming. Juga Anda dapat menginstal aplikasi kami di Play Store, aplikasi Radio DM Streaming. Anda bisa menyimak audio kami. Ada Ibu Ima Sunarsi juga, terima kasih. Kang Roni Ramdhani ya dari kawasan Singaparna juga terima kasih sudah menyimak. Dari kawasan Kiara Condong ada Ibu Putri Mas, terima kasih, selamat bergabung juga ya. Kang Yan, luar biasa tulisannya. Pak Didi ya dari kawasan Cigugur Manco juga, alhamdulillah terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Teh Eci juga alhamdulillah menyimak juga di sore hari ini. Ibu Sinta dari kawasan Sumedang, terima kasih. Pak Suryana dari kawasan Sukabumi juga sudah standby menyimak di TV dan radio DM Streaming, terima kasih. Juga terima kasih ya, ucapan nih untuk pendengar setia kita yang baru ya. Ada Ibu Dadah Nurbayani, alhamdulillah selamat bergabung ya di TV dan radio DM Streaming. Mudah-mudahan betah dan ini mudah-mudahan menjadi media silaturahim untuk kita semuanya. Juga ada Ibu Heni ya, terima kasih juga Ibu Heni Suhaini yang menyimak di sore hari ini. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, tentunya tidak berlama-lama lagi kita akan sama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Dan tentunya sebelum kita menyimak tausiahnya, seperti biasa kita awali terlebih dahulu bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Sahabat LSDM rahimakumullah,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya. Kita amat sangat bersyukur, alhamdulillah. Usia kita sampai hari ini, hari Kamis ya, 5 Juli 1442 Hijriah, 15 Juli 2021. Sementara saudara-saudara kita, tetangga kita, teman sejawat kita, seperjuangan kita banyak yang telah wafat mendahului kita, Masya Allah. Kita alhamdulillah dengan Rahman Rahim ya Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan usia panjang, paling tidak sampai sore ini, dan amat bersyukur di penghujung usia kita, alhamdulillah kita masih bisa bertemu, berjumpa dalam kajian ilmu. Kalaupun melalui TV DM dan juga radio DM, ini jelas juga merupakan majlis thalabul ilmi. Allah menjanjikan pada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mencari-cari jalan untuk bisa mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan dia nanti jalan masuk surga. Semaka itu semangat terus, bagaimanapun kondisi dan situasi yang kita alami, insya Allah dengan mudah kita bisa thalabul ilmi, niatin ikhlas lillahi ta'ala melalui TV DM dan radio DM. Anda bisa sambil duduk di keluarga, baca drama, sambil istirahat, Masya Allah. Di perjalanan pun bisa Anda mendengarkan lewat handset di handphone Anda ya. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, hari ini tengah berkumpul dengan keluarga atau mungkin juga masih di tempat aktivitas. Yang penting mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, lahirnya maupun batinnya. Banyak yang sakit, yang sedang timpa musibah dan sebagainya. Terimalah dan penuh ketabahan, penuh kesabaran. Hari ini kita mendapatkan berita berapa orang kita, berapa sahabat kita yang sakit, bahkan ada yang wafatnya di kawasan Sukabumi. Semua saja yang sakit semua disembuhkan, yang telah wafat mendahului kita, semua dosa kesalahannya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Semua amal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di alam barzahnya ditempatkan tempat yang terbaik. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yushfiyahum. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takulana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta raziqin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan segera sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin dengan tema adab terhadap diri sendiri bagian yang kedua. Baik, silakan Pak Ustaz. Adab terhadap diri sendiri bagian yang kedua. Kemarin kita jelaskan bagian yang pertama, yang dimaksud adab terhadap diri sendiri itu adalah bagaimana kita bisa memanage ya diri kita supaya menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa memanfaatkan semua potensi, semua nikmat, semua anugerah yang telah Allah berikan pada kita ini untuk beribadah kepada Allah. Nggak tahu nanti mana hak-hak Allah, mana hak-hak kita, juga hak-hak orang lain yang ada pada diri kita. Poin pertama kemarin kita sampaikan apa yang disebut dengan muraqabah. Mana masih ingat? Ada 3 hal yang mesti kita pahami kaitan dengan diri kita masing-masing. Yang pertama, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, muhasabah, ya, introspeksi diri. Yang ketiga, mujahadah, berusaha untuk terus meningkatkan kualitas diri.
Nah, 3 hal inilah yang mesti kita pahami betul dan kita praktekkan dalam konteks kehidupan. Muraqabah, muhasabah, mujahadah. Nah, kaitan dengan muraqabah ini, saya ingin menyampaikan 2 hadis saja sore ini. Insya Allah sudah di-share oleh Pak Haji Bambang ya. Materinya ke handphone Anda, yang belum nanti bisa masuk grup ya. Sebuah hadis sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hina sa'alahu Jibrilu 'anil ihsan, yaitu ketika beliau menjawab pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan. Ini ada cukup panjang, ini dikat aja ya. Ada 3 pertanyaan waktu itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam pada kita Muhammad SAW. Tentu saja malaikat Jibril bertanya atas perintah Allah, bukan berarti beliau tidak tahu, sangat tahu. Hanya untuk menegaskan, dan juga jawabannya juga untuk kita. Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang ihsan, apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya engkau tidak bisa melihatnya, dan tidak mungkin ya, maka yakinilah bahwa fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Saya ulangi, apa itu ihsan? Kau beribadah kepada Allah seolah engkau bisa melihat Allah. Jika kau tidak bisa, yakinilah bahwa sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Dicatat biar kuis. Nah, ini pula yang disebut dengan muraqabah. Andai kata kita ini sebagai hamba Allah, ketika kita beribadah, sholat misalnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, al-fatihah, surah, terus ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud terus sampai salam, merasa bahwa diri kita ini diperhatikan oleh Allah, doa-doa kita didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yakin di antara kita tidak mungkin ada yang sholat malawung, ya, ada yang sholat asal-asalan. Pasti kita akan berusaha untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kenapa? Allah melihat kita. Contoh, ketika dalam kelas misalnya, ada santri kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, ketika ada tes praktek ya, praktek sholat jenazah misalnya. Nah, mereka dipanggil satu-satu atau beberapa orang berkelompok, ayo praktekkan sholat jenazah atau sholat fardu atau sholat yang lain. Masya Allah, mereka mulai dipakaiannya, sarungnya dipakainya, bajunya, pecinya, sajadahnya bagus sekali, gerakannya diatur banget seperti paskibraya. Ketika akan pengibaran sang bendera merah putih, latihan itu berbulan-bulan itu. Jangan sampai ada langkah yang salah. Masya Allah, harus kompak semua. Allah. Kenapa mereka hati-hati menjaga gerakannya? Karena ada guru yang menilainya. Ada ustadz numentena. Itu baru disaksikan oleh manusia. Nah, andai kata kita betul-betul yakin ketika sholat itu Allah mencerong, melihat kita, Allah mendengar bacaan yang kita baca, insya Allah tidak akan ada imam yang ekspres, super kilat sholatnya. Kalaupun kita sholat sendirian, sholat malam, tahajud misalnya, kita akan betul-betul memperhatikan ruku kita, sujud kita. Kenapa? Allah melihat kita. Kalaupun di tempat yang gelap misalnya. Ini hebatnya muraqabah itu ya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sifat itu? Nah, makanya harus dilatih. Nah, untuk meyakinkan ya, menghadirkan Allah ada di hadapan kita ketika kita sholat, infak, sedekah, kita baca Al-Quran, apapun yang kita lakukan, ini memang tidak mudah, tidak mudah.
Maka dengan keyakinan yang mantap itulah kita bisa merokobah. Makanya banyak talabul ilmi, banyak mengikuti kajian-kajian, banyak melihat, mendengar, menyimak kajian-kajian tentang Quran dan Sunnah. Insya Allah akan bisa. Nah, pada hadis berikutnya, ini masih Muslim juga. Dulu ada cerita ini, ya ada cerita. Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan satu perjalanan ke atas sahabatnya yang mendampingi beliau, yaitu Abdullah bin Dinar. Ya, kharastu ma'a Umar bin Khattab ila Makkah. Suatu ketika aku keluar menemani Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ke Makkah. Nah, di perjalanan, tiba-tiba wa arrashna bi ba'di thariq, ya, di satu jalan ada yang fa anhadar alaina ra'in minal jabali, ada seorang ra'in, pengembala kambing, ya, dari gunung yang turun. Nah, kemudian oleh Umar bin Khattab ditanya, faqalahu Umar, ya ra'i, wahai penggembala, bi'na syatan min hadhil ganam, jual satu aja tuh kambingmu itu kepada kami. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, coba gimana kalau kira-kira Anda mengembalakan kambing orang lain, musim pandemi, perlu dana, perlu duit, tiba-tiba ada seorang yang menawar untuk membeli kambing Anda, kambing gembalaan Anda. Wah, langsung kan ringhak, piduitan ya. Masya Allah, di luar dugaan, faqala ra'i, si pengembala ini berkata, innahu mamluku, wahai Tuhan, maaf, aku ini hanya seorang mamluk, hamba sahaya. Aku ini bukan pemilik kambing, tapi seorang hamba sahaya yang memang diperintahkan oleh Tuanku untuk mengembalakan kambingnya. Mendengar perkataan seorang gembala ini, Sayyidina Umar Khattab berkata lagi, faqalahu Umar, li sayyidika akal hazibu, katakan aja kepada syahid, kepada tuanmu, bahwa kambing yang satu ini dimakan binatang buas. Ini kan logis kan? Di gurun Sahara, padang pasir, banyak binatang buas. Andai kata dia menuruti, ya, perkataan Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu, dia akan dapat duit banyak kan? Ya, katakan aja pira hiji dari sekian ratus banyak kambing itu mau ditanya mau kapangi, pas ditanya nage bejakeun, untung abdi selamat, untung saya juga selamat, kambing itu dimakan binatang buas, disembelih Sayyidina Umar Khattab, nanti darahnya sok ke baju kamu, katakan nih buktinya. Faqala al-'abdu, tapi hamba ini dia berkata ke Umar, perkataan inilah yang menjadikan Sayyidina Umar tersungkur menangis. Pertanyaannya, hamba ini bertanya kepada Sayyidina, aina Allah, di mana Allah? Masya Allah, Tuanku bisa dibohongi dengan mengatakan kambingku dimakan binatang buas. Aina Allah, di mana Allah? Hanya dua kalimat saja, aina Allah. Begitu mendengar perkataan seorang budak hamba saya ini, Sayyidina Umar langsung baka Umar, menangis sejadi-jadinya. Sayyidina Umar bin Khattab merangkul anak itu, Masya Allah, yang kemudian wagoda ala sayyidir ra'i, didatangilah, di mana tuanmu? Kemudian pashtarahu minhu wa'ataqahu, dibeli dan dimerdekakan hamba ini. Hadis Muslim. Masya Allah, ini hebatnya seorang yang sudah sampai ke tingkat muraqabah. Kalaupun hanya seorang budak, seorang hamba sahaya, orang yang sangat-sangat fakir miskin, jangankan punya harta, jiwanya saja dimiliki oleh tuannya, tapi imannya luar biasa sampai setingkat Umar bin Khattab khalifah. Yang kedua, menangis sejadi-jadinya, serasa diingatkan dan takjub pada perkataan seorang pengembala. Andai kata kita semua punya sifat seperti itu, para pemimpin, para pejabat kita punya sifat seperti itu, Masya Allah, rasanya akan aman negeri ini. Tidak mungkin ada uang rakyat yang hilang, tidak mungkin ada amanah yang diselewengkan. Mudah-mudahan dengan kajian ini, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua,
apapun predikat kita, siapapun kita, milikilah sifat muraqabah. Terima kasih. Ya. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, silahkan dapat Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp di 082120404245. Sekali lagi 082120204245 dapat Anda pergunakan. Juga Anda yang menonton melalui Facebooknya di DM Streaming, pertanyaannya dapat Anda sampaikan melalui nomor yang sama, ataupun juga Anda dapat langsung ketik melalui kolom komentar. Terima kasih, selamat bergabung juga Pak Basuni Rahman dari kawasan Purwakarta. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Juga terima kasih untuk Ibu Ima Suryati ya dari Citopeng, Pak Edi Effendi dari kawasan Soreang, terima kasih, Pak Haji Bambang Santoso, terima kasih, Ibu Eli Erlina, Nenek Naura, terima kasih, Ibu Keke Dinarita dari kawasan Jogja ya. Damang Baja, Jogja, dah lama ya. Baru bisa bergabung kembali ya, Alhamdulillah. Mas Adi Nugroho juga dari kawasan Kediri, Jawa Timur ya. Betul, Pak Ustaz. Juga dari kawasan Cibiru ada Ibu Sri Muhaiti ya, terima kasih. Sana Ustaz Tesawios, tenang. Ibu Lilis Nurlela juga terima kasih. Baik Pak Ustaz, sepertinya kita akan bahas terlebih dahulu melalui kolom komentar di Facebooknya. Ibu Ima Suryati ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah Pak Ustaz salat jenazah yang pertama saya salat munfarid, nah, kemudian saya banyak waktu salat lagi, dan yang ketiga saya berjamaah. Apakah boleh seperti itu Pak Ustaz? Sholat jenazah itu cukup satu kali saja. Tapi kalau jenazah boleh disolatkan berkali-kali. Paham kayaknya? Jadi kalau kita yang mensolati jenazah cukup satu kali saja, nggak ada contoh 2 kali 3 kali. Mungkin saking luar biasa pada suami sendiri ingin puas berkali-kali, nggak usah, sekali saja. Selebihnya berdoa yang banyak. Kalau doa tidak dibatasi. Tapi jenazahnya sendiri boleh disolatkan berkali-kali oleh jemaah kita. Macam almarhum ya, di rumah disolatkan dan bawa ke masjid, masya Allah banyak yang mensolatkannya. Begitu Bu, mohon doakan terus ya. Iya, terima kasih Ibu Ima Suryati. Ya, juga ini ada Ibu Haja Syarif Pak Ustaz nih, Baretu Maros. Iya, mangga silahkan. Baru-baru ini Maksud Abi panginten sok digoda setan. Dan biasanya mah tarasa kertas gitu Ustaz. Sadayana digoda setan Bu. Upami menuju salat maghrib atau nabi salat isya teh sok nundutan Ustaz sekali-kali. Terus to salat tahajud oke sekali-kali gitu Ustaz. Sekali-kali sesekali ya. Kumaha eta Ustaz cara menyikapina ya, doa khusus atau nabi zikir khusus pada setunuh Ustaz kumaha? Ya. Kiat untuk menghilangkan ngantuk adalah tidur terlebih dahulu. Ya. Ya tidak boleh dalam beberapa situasi kita melakukan sholat. Dan Rasul menyatakan tidak boleh sholat ketika perut lapar dan makanan terhidang. Iza quddimal asya, ya, ketika makanan malam sudah disediakan, perut lapar, ya, maka Rasul menyampaikan lebih baik makan dulu. Ketika sangat-sangat ngantuk sekali, jangan dipaksakan sholat. Hilangkan ngantuknya dengan cara tidur sesaat. Itu yang dipaksakan. Ya, ketika ada sesuatu dalam perut kita ingin buang hajat, la sholata bihadri tu'am wala wa huwa yudafiyuhul al-akhir. Ketinggalan. Oh ya. Jadi artinya tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak juga ketika diganggu oleh dua yang jelek. Apa dua yang jelek itu? Al-abasan ya. Al-abasan itu adalah yakni ketika kita diganggu oleh perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam perut kita. Begitu. Tidur aja satu, hilangkan kantuknya ya. Iya.
Terima kasih Ibu Haja Syarif dari kawasan Dengki ya. Juga silakan Anda dapat pergunakan melalui telepon WhatsApp-nya atau video call ya di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Ini kembali melalui pesan WhatsApp sekarang Pak Ustadz nih. Silakan. Kembali dari Ibu Mahani, sepertinya kurang jelas mungkin Pak Ustadz kemarinnya. Ya, silakan. Jadi zakat usaha caroge Pak Ustadz. Ya. Tapi caroge itu sok jigaan lebar tak kumaha upami abdina susulumputan eta kumaha Pak Ustadz tanpa sepengetahuan suami. Zakat itu kan kewajiban. Ya, Bu. Zakat itu adalah kewajiban. Ya, konsekuensinya kalau dikatakan wajib tidak dikeluarkan ya dosa. Ya, bagaimana dosanya? At-Taubah ayat 35. Coba Ibu langsung aja sampaikan pada Bapak. At-Taubah surah 9 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari nanti di hari kiamat dipanaskan emas perak itu dalam api neraka jahanam. Harta-harta yang dikeluarkan zakatnya itu. Lantas fatuk wabiha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum akan disetrikakan, dibakar oleh Allah Azza wa Jalla dengan harta yang dipanaskan di atas api neraka itu kepada dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Sambil nanti akan dikatakan haza maka naztum li anfusikum. Nah, ini nih harta kalian dulu yang tidak pernah kalian keluarkan zakatnya, hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Naudzubillah. Nah, sementara suami belum sadar, ya, ibu alhamdulillah dapat ilmu nih dari kajian kita di sini. Ibu lantas mengeluarkan zakat tanpa sepengetahuan suami, bukan boleh, wajib keluarkan zakatnya. Gitu, Bu ya. Nah, ke depan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah sehingga kita menyadari atas kewajiban zakat tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Mahani dari kawasan Nanjung ya, mudah-mudahan jawabannya cukup jelas dan juga mudah-mudahan dapat disampaikan kembali ya kepada sang suaminya tentunya. Melalui pesan WhatsApp silakan dapat kembali Anda pergunakan di 0821204245 ya, ataupun telepon WhatsApp-nya silahkan ya. Baik, sambil menunggu yang bergabung kita beralih ke ya, masih di pesan WhatsApp juga Pak Ustadz nih. Silakan. Bagus ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya Pak Ustadz ketika kita sholat Idul Adha tapi telat terlambat 1 rakaat Pak Ustadz? Ya, di masa pandemi ini memang diharapkan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan ketat menjaga protokol kesehatan dan durasi tidak lama. Makanya harus betul-betul tepat waktu. Ketika telat ya hukumnya masuk, termasuk orang yang ketinggalan berjamaah. Apa yang dilakukan? Ya berlaku ya dalil umum bab sholat berjamaah. Kalau kita telat melaksanakan sholat, apa itu maghrib gitu ya, isya dan sebagainya, termasuk sholat-sholat sunat, maka Rasul mengatakan ikuti saja apa yang kita dapatkan di saat kita datang ikut berjamaah ya. Nah, nanti wa mafatakum fa'atimmu, apa yang kurang sempurnakan setelah imam salam. Contoh, kita hanya dapat 1 rakaat, berarti rakaat kedua kita nggak dapat kan, ya berdiri lagi. Jangan lupa rakaat kedua itu ya takbirnya 5 kali gitu. Anda munfarid sendirian ya, kalau ada teman-teman bisa berjamaah lagi, kalau sendirian tuntaskan kemudian salam, begitu. Ya, kita beralih melalui kolom komentar di Facebook DM Streaming. Ya. Ada dari kawasan Holis, ada Pak Joyo ini yang bergabung kembali. Ya, mana Pak, sehat teman. Tapi ini di luar tema Pak Ustadz. Insya Allah silakan. Begini Pak Ustadz ceritanya. Misalnya kita kurban sapi, Pak Ustadz, bayar sekitar 3 jutaan. Iya. Kan kalau 7 orang itu totalnya 21 juta. Iya. Tapi sama panitianya diberikan sapi yang harganya 18 juta. Ada lebih tuh sekitar
3 juta katanya mau dipakai biaya operasional dan katanya nanti kalau ada sisa mau diinfakkan. Yang saya tanyakan, Ustaz, apa boleh uang kurban diinfakkan? Terima kasih sebelumnya. Amanatnya untuk apa? Untuk kurban, ya kan? Ya tentu panitia harus amanah sesuai dengan akad ketika menerima titipan dana itu untuk kurban. Ya tentu betul diperlukan dana untuk operasional. Maka di DM itu dipisahkan. Dana operasionalnya Rp200.000, untuk kurbannya 3.100, di jumlah total Rp3.300.000. Dulu 3.200, tapi ada kenaikan 100.000. Itu ya, usahakan untuk mendapatkan kambing sesuai dengan harga itu. Kalau memang ada selisihnya, tapi nggak akan banyak itu. Ya, akan banyak. Ada selisihnya, ada lebihnya. Dikemanakan? Ya kembali sampaikan kepada mudhohi. Laporkan itu ya, namanya ada grup WA mudhohi ya, nanti sampaikan oleh panitia. Saya pesan ya ketika musyawarah seperti itu panitia, jangan sampai ada dana titipan dari para mudhohi yang dialokasi untuk yang lain-lain selain untuk kurban. Ketika ada lebihnya sok kembalikan, musyawarahkan. Kalau mudhohi semuanya ikhlas, ya udah lebih nama mangawai untuk pembangunan masjid, untuk kepentingan agama, itu halal berarti. Tapi bukan untuk upah ya. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanya wala utiya fi jajaratiha syai'an minha. Hadis muttafaq alaih. Aku dilarang banget oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan upah kepada pengurus panitia atau yang menyembelih syai'an minha, kalaupun cuma sedikit ya dari bagian kurban tersebut. Terima kasih. Iya, silakan sahabat DM dapat Anda pergunakan di 082120204245 telepon WhatsApp-nya ya, atau juga video call bisa Anda pergunakan. Terima kasih juga bagi Anda sahabat DM yang bergabung ya di sore hari ini melalui Facebooknya di DM Streaming. Ada Ibu Nani Indri, terima kasih. Ibu Puji Astuti juga dari kawasan Buah Batu ya. Terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Mama Hida di Sasak Batu juga terima kasih ya. Ya nak, Pak Haji, itu Pak Haji, hak mudahin aku mah kadapurkeun we ka panitia. Alhamdulillah. Nah itu halal. Kalau ada mudhohi kan punya hak dia, fakulu minha kan, sebagian dari hewan kurban itu harus didahulukan untuk mudhohi. Kalau mudhohi mengatakan udah aja mangga diberikan untuk konsumsi panitia misalnya, halal itu halal. Di panitia karena tidak boleh mengambil upah dari daging kurban tersebut. Mereka bekerja ya lillahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pengenkan kepada para panitia, kita harus bisa memposisikan diri kita bahwa posisi kita itu sebagai pelayan umat. Begitu ya. Terima kasih. Iya, silakan melalui telepon WhatsApp di 082120204245. Pak Haji Ramito juga terima kasih menyimak ya di pagi maaf di sore ya. Insyaallah. Kan udah pagi dan sore ya. Pagi dan sore Wasanda, alhamdulillah. Ngurus DKM PPATK mah wajib. Coba di-share, wajib menyimak. Ya, Teh Resti Mustika juga terima kasih. Nah, Pak Kasmita Solihin, Masya Allah, ini dari tetangga kita Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Kasmita ya. Amin. Juga Ibu Siti Komariah terima kasih dari kawasan Raja Wali menyimak juga. Pak Rahmat juga terima kasih ya, juga Pak Dedi tadi ya terima kasih dari kawasan Dago yang menyimak juga di kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara kita nih yang menyimak juga di sore hari ini ya dari kawasan United Arab. Nah, Masya Allah terima kasih yang mudah-mudahan disebarkan. Kalau pagi kemarin sampai ke Jepang juga ya, ke Malaysia, ke Irak, ke Qatar, juga ke Turki. Alhamdulillah bisa semakin menyebar luas ya radio dan TV kita ini. Baik Mas, kita bahas melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Yeah. Ibu Dadah ini, Ibu Dadah Nur Hayani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kurban, mengatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal, apakah itu pahalanya akan sampai untuk kita juga, Pak Ustaz? Masalahnya begini, jangan lu bicara masalah pahala.
boleh nggak? Ya secara hukum orang yang telah meninggal dipangmencitkan kurban. Nah ternyata di dalam Al-Quran sendiri di An-Nazm ya ayat 39 Allah menyatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan pahala kepada setiap manusia kecuali menurut apa yang telah dia kerjakan langsung oleh pribadinya sewaktu masih hidup. Jadi artinya orang yang telah meninggal itu sudah bebas dari kewajiban apapun, tinggal menikmati. Ya, kalau banyak amal solehnya, ya mudah-mudahan kita banyak amal solehnya ya. Ya tidak perlu lagi ya dipangmencitkan kurban. Artinya sembelihkan saja kurban itu atas siapa? Atas nama kita aja. Mungkin buta putihnya. Nah kepada orang tua apa yang dilakukan? Doakan sebanyak-banyaknya. Ini wasiat Nabi SAW ketika ada seorang muda yang nanya, seorang sahabatnya Rasulullah, adakah kebaikan yang tersisa bagiku untuk kebaikan orang tuaku, tapi dua-duanya telah meninggal, mimba di mautihima. Rasul menyatakan iya. Di antara istighfaru lahuma, bukan disembelihkan hewan kurban, istighfaru lahuma, mohonkan ampunan pada Allah, arti doakan kepada Allah supaya dosa-dosa mereka berdua diampuni oleh Allah. Begitu ya. Iya, melalui pesan WhatsApp-nya silakan di 0821204245. Ya, Pak Basmi Rahman nih sepertinya rindu dengan Pak Edi juga. Ya, kapan ini umroh lagi puasa katanya? Insya Allah, insya Allah. Doakan saja, mudah-mudahan tahun ini, masya Allah, jamaah kita ya seluruh dunia malah ya. Bukan di Indonesia saja, menanti insya Allah. Iya, sabar saja ya Pak Basmi Rahman. Pada waktunya insya Allah Allah akan memanggil kita lagi ya. Iya, ada ibu atau teteh ya dari Elvi Ana dari kawasan Tuban, Jawa Timur Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jawa Timur nama lagi nih. Sudah pertama kali nih. Siapa ibu? Sepertinya kalau lihat fotonya mungkin teteh Pak Ustadz. Iya. Mbak Elvi, terima kasih ya, salam keluarga dan coba sampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Iya, ada Ibu Tati Jaili juga ya. Itu ada jemaah haji alumni 2005. Masya Allah. Sudah lama Ustaz. Juga ada yang 2008 pas awal. Nah itu dengan ibu ya. Temannya Pak Haji Bang itu. Ya dari GBA juga terima kasih ya Ibu Tati Jaili, ya yang menyimak juga di sore hari ini. Baik, melalui pesan WhatsApp-nya kita bahas Ustaz ini. Ya, belum ada ini video call, telepon? Sepertinya belum ya. Masih pada ngumpat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan ibadah kurban kembali Pak Ustadz ini. Ya. Kalau misalkan kita menyaksikannya melalui video call, Pak Ustadz, itu diperbolehkan tidak? Ya, dalam kondisi-kondisi seperti ini memang ya ada beberapa aturan, tidak boleh berkerumun, tapi insya Allah bisa dilaksanakan juga. IDM sudah persiapkan sedemikian rupa panitianya dan sebagainya. Ya, terutama yang jauh ini ada Pak Dahyat, selaku Pak Dahyat di Ciamis, titip kurban di DM ya, lagi sakit juga beliau. Kemudian jauh lokasinya, gimana bisa menyaksikan? Bisa. Nanti saya share mungkin nanti apa namanya difilmkan atau minimal difotokan, ada dokumentasinya hingga betul-betul amanah dari para jemaah yang menitipkan kurban di DM ini insya Allah akan dilaksanakan sesuai sunnah Nabi SAW ya. Bisa ya, kalau memang ada halangan. Iya, dari pesan WhatsApp kita beralih ke kolom komentar Facebooknya. Nih, ada Pak Rahmat ya dari kawasan Buah Batu nih Pak Ustadz. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Saya sering ikut sholat jenazah Pak Ustadz. Sebelum mulai imam, nanya kepada makmum masalah perbuatannya baik tidak, apa ada contohnya Pak Ustadz? Itu yang dikenal isyhad, itu disaksikan. Apakah amal ini amalnya baik, pasti baik. Soleh, pasti jawabnya soleh. Ahli surga, kan gitu. Ya, enak saja. Yang pertama, tidak pernah ini sama sekali oleh Nabi dan para sahabatnya dicontohkan seperti itu.
Tugas kita hanya mensolatkan saja. Asyu bil janazati, ya, bersegeralah dalam kepengurusan jenazah. Jangan banyak aksesoris. Begitu udah rapi, ya, kita tunggu yang wudu dan sebagainya udah siap, langsung sholatkan. Baik disolatkan ada upacara apa-apa nggak ada. Kecuali Rasul pernah bertanya sebelum mensolatkan jenazah, ditanya apakah jenazah ini punya utang, tidak. Cuma itu aja. Ketika punya utang dan tidak ada yang menanggungnya, Rasul meninggalkan jenazah tersebut, tidak mau mensolatkannya. Tapi ketika ada, pasti ada insya Allah, ya. Siapa pun tanya nih, saya bilang begitu. Ini mana yang paling besar nih? Sini A. Ini siap kan menanggung, membayar? Andai kata almarhum punya utang, siap Pak Ustaz. Nah, kita salatkan. Nah, ada yang lain-lainnya, ya. Itu langsung masuk ke keranda atau masuk ambulan, langsung ke kuburan. Lebih cepat itu lebih baiknya. Iya, melalui kolom komentar kembali kita bahas. Ini ada Pak Haji Nasrullah, ya, dari kawasan Pak Haji Damang, Pak Haji Sonoya. Pertarasan sakadik ya Pak Ustaz. Enggak Pak Haji. Perkawis larangan potong rambut sarang kuku nu bade kurban Pak Ustaz. Kumaha upami teu dilaksanakeun? Nah aya sangsina, sareng upami dilaksanakeun aya hikmahna teu Pak Ustaz? Ya jelas hikmahna mah pahala. Kenapa? Kak ini disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surah Muslim sahih hadisnya, iza aritum hilal dzulhijjati, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah mulai tanggal 1 kan hilal itu munculnya, wa arada ahadukum ayyuduhi, dan dia punya niat untuk menyembelih kurban, fa yumsik an sa'rihi wa adfarihi, hendaklah dia membiarkan rambutnya dan kukunya. Ini perintah Nabi. Kalaupun ini tidak wajib hukumnya, artinya sunnah. Ketika lupa misalnya menggunting kuku pada Anda sudah punya kurban, ya tidak berdosa, kurbannya sah. Lanjutkan kurbannya, jangan jadi modus, aduh terus gunting kuku mau jadi kurban. Jangan, lanjutkan kurbannya. Hanya hemat saya secara umum, apapun yang Rasul perintahkan, kalaupun jatuhnya adalah sunnah, kita mampu melakukannya, kerjakan. Jadi kita harus cerdas, ya, mencari poin-poin pipa halain sepanjang memang Rasul merintahkannya pada kita. Nuhun Pak Haji, mugia damang kita sampean, ya. Allahumma shfi Haji Nasrullah, Allahumma shfi Haji Nasrullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Haji Nasrullah dari kawasan Sari Jadi. Baik, kita beralih terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp-nya Pak Ustaz di 0821202445. Ya, Ibu Samsul ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita membaca Al-Quran, Pak Ustadz, tiba-tiba ada orang lain yang bertanya kepada kita jawab dulu, apakah kita baca Qurannya harus bismillah lagi atau lanjutkan saja Pak Ustadz? Ya tentu membaca Al-Quran menjawab pertanyaan itu boleh. Karena kalau di luar sholat kan, ya nggak boleh itu ketika sholat, nggak boleh, ya, itu termasuk kalamunas nanti batal sholatnya. Namun tentu ya tamatkan dulu sampai wakof Bu, atau sampai tanda ayat bulat nomor, ya, nah, baru jawab, ya. Apakah basmalah? Nggak usah. Lanjut misalnya tentu hal yang penting, ya, mungkin suami ibu nanya dan sebagainya, anak-anak, ya, ngobrol mah jangan, culpuk Anda ngobrol jangan, ya. Tuntaskan dulu sampai wakof, jangan berhenti di mana saja, karena itu kan merubah makna. Baik, terima kasih. Iya, dari Kang Denny Setiadi ini Pak Ustadz mau nanya, saya sudah sering ikut sholat jenazah, seorang imam selalu menanyakan, ini hampir sama tadi, sama, ya? Hampir sama, ya. Jadi tidak ada acara ritual seperti itu. Iya, baik sahabat DM, silakan dapat Anda pergunakan di 082120204245. Selamat bergabung juga Pak Yedi Permana, ya, yang di sore hari ini menyimak juga melalui Facebook DM streamingnya. Kita bahas melalui kolom komentar ini. Kalau tadi di Facebook, sekarang tadi di WhatsApp, sekarang di kolom komentar, ya. Silakan. Ini Mas Adi Nugroho, Ustadz dari kawasan Kediri, ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Mas Adi, Ibu dan Bapak Hendro juga damang sehat. Segera dapat jodoh yang terbaik Mas Adi, ya. Bapak doakan, ya.
Iya, begini pertanyaannya, Ustaz. Jika kita belum sempat nih meminta maaf kepada teman yang pernah kita sakiti, Ustaz, sedangkan dia sudah meninggal dunia, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Iya, insya Allah. Ketika kita punya hilaf salah teman-teman yang telah meninggal, apakah Allah akan mengampuni? Insya Allah bisa. Dengan cara ada 5 hal sebetulnya. Ya, diantaranya istighfarul lahum, doakan almarhum supaya terima iman Islamnya, dosa-dosanya diampuni dengan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, satu. Yang kedua, wa ikramu shodiqihi, muliakan tamu-tamunya. Ya, sambungkan dengan saudara-saudaranya, silaturahimnya dengan kita. Yaitu kalau beliau sering kali melakukan kebaikan, lanjutkan kebaikannya. Ya, itu caranya. Ya, terima kasih Mas Adi Nugroho ya, yang sudah selalu bergabung setia bersama kami. Tadi pagi juga hadir beliau, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sela-sela kesibukan beliau ya. Betul, luar biasa sekali. Ya. Baik, melalui pesan WhatsApp kembali Kang Dedeng dari kawasan Paramun, Parakan Muncang, ini ya, pemuda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak berdosa, Ustaz, kalau kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha, Ustaz? Tidak melaksanakan sholat Idul Adha apakah berdosa? Tidak berdosa. Karena hukumnya sunnah. Idain, Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah. Namun sunnahnya bukan sunnah biasa, bukan nafilah, tapi muakkadah. Ada sunnah yang sangat dipentingkan. Rasul tidak pernah meninggalkannya. Namun ketika kita tidak melaksanakannya karena sakit misalnya, ada halangan dan sebagainya, maka tidak berdosa. Iya, melalui pesan WhatsApp kembali ini dari Pak Mukhlis ya, dari kawasan Ciwidey. Berarti pesan WhatsApp pendengar radio ya? Pendengar, ada juga yang dari Facebook juga Pak Ustaz, masuk ya. Pendengar aplikasi radio, betul, TVDM, Masya Allah. Jadi yang di TVDM juga bisa melalui pesan WhatsApp bisa ya. Juga silakan, ya. Bebas, mangga, silakan. Iya, ini dari kawasan Ciwidey. Di sana juga ada Ibu Tita Syahara ya, belum terlihat ini kemana. Ya. Gampang sehat semuanya. Mudah-mudahan sehat. Begini pertanyaannya berkaitan dengan diri sendiri ini, Pak Ustaz, adab terhadap diri sendiri sesuai tema ini ya pertanyaannya. Kalau kita menyelesaikan pekerjaan kita, kemudian memaksimalkan ibadah kita sampai kelelahan, itu termasuk menzolimi, Ustaz? Atau misalkan itu akan menjadi pahala plus untuk kita, Ustaz? Kita bekerja, kita menghabiskan pekerjaan kita, menyelesaikan, Ustaz, padahal waktu masih luas mungkin ya, seperti itu. Ya, ada yang disebut dengan hak-hak pribadi, hak diri kita, hak anak, hak istri, hak suami, dan hak Allah. Rasul menyatakan ketika Salman radhiyallahu an, ya, penuhilah semua hak-hak itu. Bekerja itu salah satu kewajiban bagi kita. Tapi jangan sampai jor-joran. Jangan sampai hak diri kita pun makan tersita, hak keluarga pun makan tidak ada. Makanya Allah menjadikan siang dan malam ini sebetulnya untuk dijadikan sebagai tempat bekerja siangnya, malamnya untuk tempat istirahat. Mestinya begitu idealnya, itu ya. Betul, bekerja itu adalah salah satu kewajiban apalagi seorang suami untuk mencari nafkah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Tapi jangan sampai menyita waktu jor-joran sehingga hak diri kita untuk istirahat, untuk makan minum tersita. Akhirnya sakit nantinya, ya. Iya, Ibu Heni Suhaini juga ini. Kalau ibu-ibu kan Pak Ustaz sambil ngerumpi, sambil makan pedas, ngerujak, kemudian sakit. Nah, apakah itu termasuk menzalimi diri sendiri? Iya, jelas dong. Kan di Al-Baqarah 168 Allah merintahkan kita harus mengkonsumsi makanan itu yang halal dan yang baik. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makan oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Halal itu jelas hukumnya, tidak haram. Baik, manfaat, maslahat itu kesehatan. Kalau tahu apalagi musim begini, awas jangan salah makan. Yang jadi penyakit, dihajar, dibumbuan gosip, waduh. Dosanya jumpa itu kan dosanya. Kalau makan tuh hukumnya mubah-mubah saja. Itu tidak berdosa, makan cangkik itu dosa. Seneng mah. Tapi kalau itu tidak toib, jangan. Ya, sayangnya diri kita, ya, oleh kita. Siapa lagi kalau bukan oleh
kita sendiri. Tapi gosipnya, nah ini jelas ya di surah 49 ya, di apa itu? Al-Hujurat ya 11-12. Waduh, besar sekali dosanya, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Naudzubillah. Iya, dari kawasan Padalarang juga Kang Irwan, alhamdulillah yang mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Haji Irwan Damang sehat dalam KTT ya, juga untuk keluarga besar Pak Haji Damsel, Ibu Haji Elis ya, Pak Haji Rahmat dan Ibu Pak Haji Eri, Ibu Haji Neng dan semua dan Damang sehat walafiat. Iya, Ibu Cucu Kurniasih juga terima kasih ini Pak Ustadz katanya atas pencerahannya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, juga selalu mendengarkan ya. Oh, di mana beliau? Tidak ada alamatnya. Terima kasih. Sepertinya di Kota Bandung ya. Alhamdulillah. Ya, ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Ibu Putri Imas ini. Ya. Punimi teh tos mayar Pak Ustadz kangge kurban. Kamari ngantunkeun. Nah, kumaha Pak Ustadz dilaksanakeun wae kurbanna tanpa ulah janten. Kurbannya lanjutkan. Kurbannya lanjutkan. Kemudian atas nama siapa? Jangan atas nama Nini. Ya, orang yang telah meninggal itu tadi saya sampaikan dalilnya surat apa ya? An-Najm ayat 38-39. Nah, terus apa? Boleh bacakan tuh ya sebelahnya? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, tes yang terang. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan atau pahala kepada setiap orang kecuali menurut apa yang tadi lakukan semasa hidupnya. Ya atas nama siapa? Ya atas nama hidup, ya atas nama keluarganya, mungkin putra putrinya, gitu kan? Nah terus bagaimana? Bagi nenek yang telah wafat, insya Allah beliau akan tetap mendapatkan pahalanya dari niat kebaikannya itu. Ya Allah berfirman dalam diskusi, ketika ada hambaku dia berniat untuk melakukan satu kebaikan. Kalaupun niat itu belum dilakukan, catat wahai malaikat, dia telah mendapatkan 1 poin pahala. Niat untuk kebaikan belum dilakukan, udah dapat 1 poin pahala. Dikerjakan, Allah merintahkan untuk memberikan pahala 10 sampai 700 kali lipat, masya Allah. Jadi bagi hamba-hamba Allah ya yang sudah punya niat untuk kurban, niat untuk umroh misalnya, niat untuk haji, kemudian kebun wafat, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, ini diungkapkan di hadis Sahih Muslim nomor 131, Bukhari 6491. Jelas ya? Iya, nampaknya itu pun menjadi pembahasan terakhir Pak Ustadz di sore hari ini ya. Terima kasih dan alhamdulillah Dialis DM ya sesuai dengan permintaan pendengar dan penonton sekalian bertambah sekarang. Untuk pagi hari alhamdulillah full, insya Allah. Tinggal 1 hari lagi, ya. Jadi Senin sampai Ahad kecuali hari Selasa belum ada, ya. Ahad saya sendiri, Ahad, Senin Ustadz Jayat, insya Allah nanti ngisi. Selasa insya Allah nanti juga ada. Rebo saya, Kamis Ustadz Hamdan, Abah. Jumat besok pagi nih Ustadz Topan. Sabtu kembali saya. Anda akan mendapatkan pencerahan terus dalam program Dialis DM pagi dan sore. Kalau sore udah full ya, Senin sampai dengan Jumat pukul 16 sampai 17. Kalau pagi pukul 5.45 sampai 6.45 pagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan sampaikan saran ya, masukan-masukan yang terbaik untuk lebih mempercepat kita ini meningkat dan cepat peningkatannya kualitas penyiaran kita. Maafkan kami ketika kami belum bisa melayani dengan sebaik-baiknya, memenuhi keinginan Anda. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama mengikuti program Dialis DM di TV dan juga di radio DM streaming. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Terima kasih untuk Anda yang bergabung di radio DM, terima kasih yang menonton di TV DM streaming, dan tentunya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapannya.
Mohon maaf juga untuk pertanyaan yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Akhirnya saya Yana Mutakin dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin, Kebon Kopi, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman rahimakumullah, sahabat TV DM dan radio DM rahimakumullah. Saya Asep Rohidin atas nama Panitia Pembangunan Rehabilitasi Tempat Wudu dan Toilet Akhwat Masjid Jami PP At-Taqwa Ciberem Kota Cimahi menghaturkan banyak beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita kerjakan. Ini dia toilet dan tempat wudu akhwat di Masjid PPI At-Taqwa. Masya Allah, presentatif, indah sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melimpahkan pahala yang berlipat-lipat ganda, rizkinya kasabnya dimudahkan berlimpah dan barokah. Kami haturkan terima kasih, jazakumul khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Satu, alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullahu khairan katsira.